semuanya anu ya manajer saya. Waktu beda di promosi tadi masa tamat SMP. Lalu solusinya saya telepon lah tumbalannya di pemangkat ya Pak Muzali. Bang, nggak tes bang teh, di sana saya tuh nak SMA, karena tuntutan di PT itu harus SMA nanti di mana? Bisa, kalau nggak pakai C, baliklah ke rumah kami pakai C, lah terus masuk ke PKPN untuk nama di Subabung. Nah, sangka saya bu gaya kita ujian tuh dapat ijazah. Nampak akhir ujian tuh sangka saya tuh yang tuanya, biasa banyak ada tua kita kan. Nah, YouTube. Lalu akhirnya dalam kakak kita ujian singkat kita balik lagi kita ke tahap Nah, kegiatan 6 bulan keluar tadi bimbingan teknis kewirausahaan mantan PKI dan PKI jadi saya sudah dianggap jadi mana dan keluarga PKI 6 bulan di Desa Pilpan Kecamatan Jawa yang dilaksanakan oleh dosen dari Undan, ibu-ibu dokter. 6 bulan di sini ya. Itu kan sampai keluarga bu. Sedikit sanggup dengan gini kan. Malah nelpon. Balik pun tidak bisa hanya balik dengan Pontianak. Buat apa? Karena pas sudah balik kita saya kan nih ikut lagi ada MD di Pontianak, ada seminggu di Politeknik Pontianak seminggu. Nah, kan untuk menyetarakan dengan S1 tadi itu buat kita itu SMP SMA pakai C tadi ya. Dasarnya kan ya SMP apa pendidikan 9 tahun ya. Nah, atas tahun itu kan. Nah, ini tadi pakai C kan ya. Nah, meloncat. Yang namanya sampai sini lah kiri. Harusnya sekalian kita udah sip jadi mandor di PT SSN di Nangataya. 1 tahun dikirim sakit ke Sanggau di PT SAP di Kecamatan Toba. Nah, setelah jembatan Tayannya kan, ada 1 tahun saya yang saya bimbing dia orang-orang Papua, Manggarai, NTB, NTT, pokoknya orangnya sebenarnya kalau haji itu tuh setiap harimau lah maksudnya garang-garang sebenarnya. Tahu? Nah, pengalaman kerja gini akhirnya singkat cerita lama sampai alhamdulillah sampai 5 tahun setengah saya kaji di PT SSM sampai diangkat jadi mandor 1 di bawah asisten. Jadi saya itu dipromosikan ke asisten minimal di 3. Jadi saya dituntut untuk di 3. Nyarah saya bu, nyarah pak kenceng lah 2, kenceng di PT dan kenceng di Sambar. Nah jadi kalau bapak asisten kata senior saya wis, bapak akan terima gaji sebesar 15 juta per bulan. Waktu itu kan saya terima sekitar 4 jutaan, 8 persen dari telepon ini. Jadi saya nyangka otak saya hanya SMP, saya dasarnya SMP, hanya 3 tahun tuh hanya loncatan, hanya untuk humanitas menuai ke tuntutan di kebun. Nah udah alhamdulillah saya menyerah sampai di sini aja. Akhirnya saya balik bu, 2016 saya balik akhirnya kerja di kampung situ 16 kerja di ya kita situ kerja panen apa segala kan. Jadi dah ada juga modal cobalah bu, kita coba buka usaha apa yang ada di otak saya. Jadi saya buka toko kios pertanian berarti bu. Nah jadi karena tadi saya kan ya bisa racun itu apa bahan aktifnya untuk itu apa kalau ibu yang punya kalau untuk bunuh ada pengalaman pengalaman deh ya. Nah jadi pengalaman waktu di PTC di Ketapang ya kan memang saya jurusan sampel dengan pupuk. Jadi saya buat kios pupuk dengan racun untuk jual di masyarakat. Nah sampai sekarang tetaplah buat saya di situ. Akhir tadi 2016 setelah Pak Jokowi meresmikan jembatan lainnya saya balik ke situ. Alhamdulillah sempat juga salaman saya langsung dengan Pak Jokowi 2016 di jembatan Pak Kasih Tayan ya. Nah waktu meresmikannya waktu ya, alhamdulillah setelah 3 bulan saya mau pulang ke situ. Nah kita ke Samos tuh ke Jawa khususnya. Nah iyalah bu, pengalaman singkat saya ini datang dari Malaysia, dapat pengalaman sampai ke, nah kita di situ. Cuman waktu di Malaysia bu, saya kan waktu kan dari tahun 2002 sampai 2010 saya kan keluar masuk sampai 2 ditawari Pak
Mungkin sekawannya. mungkin ada aset yang didapatkan hasil dari KJ Malaysia barangkali. Nah, sesi ya jual. Oh, seanjua. Ada Berarti laka. Ada diam-diam kali. Laka dah laka juga kan. Modal buat toko ya. Nah, Iya itu pengalaman ya hasil. dapat pengalaman, dapat pengalaman hidup, pengalaman hidup. Saya Nah. singkat cerita ini Ayo. melamar di Singkawang Iya. di PT Langgeng Mandiri melalui Pak Haji Hamdi Singkawang. Iya. Kantornya kalau enggak lupa waktu itu di Jalan Muhammad Safiuddin. Nah, tembusan jalan ke-4 Lajur Jalan Ponegoro. Nah, ya dari Singkawang Kuala kan ada yang pindah saya. Nah, ini saya lah kantor. Saya ada kurang lebih 7 tahun ya untuk jalankan PJTKI. Sempat ya ikut tes sampai di Pontianak. Doh ke rumah ke rumah pun cari uang nak TKI nya Iya. Jadi TKI. Luar biasa. Cerita dari Pak Muslim itu luar biasa. Ada 7 Kita bagi-bagi waktu. Iya, ayolah. Bagi-bagi waktu. Nah, sampai di jalan. Iyalah. Tahu. Kesan dan kesan saya. Intinya KJ ke Malaysia ndak anti balingan aset. Nah, Cuma dapat pengalaman hidup nang. pengalamannya lebih. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah pengalaman udah digunakan. Iya luar biasa menggunakan. Tapi Pengalamannya juga sebenarnya pengetahuan Bapak Ibu. Iyalah makanya sebenarnya ya kami dulu belajar ya. Kita tuh pergi keluar tuh kan untuk bekerja, untuk pengalaman. Seharusnya lebih baik dari orang yang tidak pergi. Harusnya ya. Karena kita mendapatkan sesuatu, jadi iya ilmu juga. Nah, ilmu iya jadi modal untuk Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar duit. Punya duit bisa habiskan, tapi punya pengalaman yang dipraktekkan dan tangguh. Karena gitu, tidak selamanya kan kehidupan usahakan jalan terus Pak. Tadi ada yang lagi turun, tapi terus Bapak kan tidak pernah berhenti mencoba kan? Iya, jadi sebenarnya deh iyalah bagian juga dari belajar deh Pak. Jadi belajar tuh pengalaman. Jadi itu ada bedanya antara yang pergi dengan yang enggak. Kadang-kadang karena tidak mempraktekkan, ya kan? Nggak mau, gagal sekali nyerah. Nah, hal yang seperti itu. Makasih Pak Ya, atas sama-sama, Bu. berbagi pengalamannya. Oke lah. tepuk tangan, tepuk tangan ibu-ibu, tepuk tangan. Jadi makasih sebuah cerita riwayat hidup yang disampaikan dari ke Malaysia sampai ke Ketapang, ke Kalimantan Tengah, ke Riau, ke Sintang. Jadi kita ambil hikmah, kita ambil pembelajarannya. Walaupun ke Malaysia belum dibali dengan aset, belum dibali dengan aset yang bisa menghasilkan, tapi pengalaman luar biasa, pengalaman hidup. Iya, sami juga. Ada kayak yang nggak pede-pede ge. Ya rata-rata Bu, kebanyakan Bu, termasuk pelak kampung tuh mudah anti balingan tanah dengan kabun apa aja kecuali Suahim yo. Kecuali Suahim. Duitnya ya kemana? Habis dipoya-poyakan. Ayolah hidup tuh. Habis dipoya-poyakan. Udah berpoya-poya nggak salah, ya kan? Jadi itu kami banyak beguru dari Suahim tuh, banyak beguru dari Suahim. Ke Malaysia dibalikannya kapun, dibalikannya ke tanah nang paling jahat. Bahasa kerabat kami gitu loh, anak bayi pun mau ya gitu. Tapi dia dibalikannya, alhamdulillah Pak itu, Bu. Mau dijual kabutnya waktu itu buat miliar laku Bu, si bidang tapi dia bukan bangsa penjual. Jangan kayak dulu sampai harga 10 miliar. Hasilnya yang digunakannya dibalikannya ke noto, dibalikan apa? Luar biasa. Jadi guru be ada di situ, guru ya. Termasuk nang mun aku lahi sebagai Pak Desa, batul-batul berguru dengan Suahim. Batul-batul berguru dengan Suahim. Jejak seperti ialah yang sangat perlu kita contoh.
nampung ibu-ibu kaji aja bu sampainya. Iya bagus ya, Ah. karena apa Bapak Iya, Ibu. karena ada ibu-ibu kaji dengan Sohibi. Luar biasa. Ya, bagus. Bisa nampung warga desa Pelimpaan lagi. Karena sekarang kan banyak orang memerlukan pekerjaan nih, tapi Iya. peluangnya tidak ada. Jadi, ya aman Iya. lah ya. Jadi mampu menciptakan pekerjaan untuk orang lain, mampu memberikan rezeki pada orang lain. Ya nanti di akhirat berlimpah-limpah rezeki. Iya. Nah, nanti juga yang lain-lainnya tirulah. Ya kan? Iya, saya tahu Pak Suahib bisa sepertinya karena dia berjuang ke Malaysia. Kemewahan dikurangi, poya-poya pinginot. Betul. Tapi ada duit dibalikannya ke kampung. Iya, Pak. Bukannya kita tidak boleh sekali-sekali nak nonton, Pak I. Tapi mudah tiap hari tuh minum-minum keras, agama kita Iya. melarang juga ya kan? Belum tuh bu, pun dah kaya Pak Suahib. Iya lah. Gara-gara ke Malaysia dulu ya. Iya kan harus Tapi contoh. itu Kita mau kaya. belum tuh pun dah kaya. Itulah botol-botol. Saya contoh betul-betul ya. Betul-betul saya contoh deh. Nah, Suahib memang boleh katakan Suahib yang menang di desa Pelimpaan deh. Ngomong Pak Terbukti. Pak Su, silakan Pak Su. Jadi Pak Su jadi guru kan itu berbagi. Kita dengar cerita kisah riwayat dari Pak Suahib yang telah sukses bakat kerja ke Malaysia. Jadi berdiri Pak Su, berdiri Pak Su. Santai itu aja. Ceritakan kisah. Kisah cerita di Malaysia, duitnya dia pegang. Mungkin Pak Kong nama-nama sekitar dia, mungkin. Tapi kebanyakan minyak, banyak minyak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu langsung jawab ya. Belasan tahun juga gue ke Malaysia. Belasan tahun. Belasan tahun. Kan? Gimana Dari Pak? taman SMA gue. Dari taman SMA Di mana Pak? di daerah Bintulu, Sibawah. Tulu, bayaran dulu ya. Waktu kita sekolah itu udah cawan dari Malaysia ya. Rope mewah-mewah gue. Inilah HP terlalu mewah orang Malaysia gitu kan. Jadi keinginan kita dia nak berangkat ke Malaysia. Setelah tamat sekolah ibu ya, langsunglah ke Malaysia bu. Nah, tiba-tiba di Malaysia bu ya, dapat kajian dari kayu bu. KJPT samanya. Narik apa Pak? Dari kayu, KJPT. Kayu bolu. Kayu ada ya. Kayu bolu nah. Iya. Ya bu jangan disangka kita kira di Malaysia bu kajian nyaman bu. Kan kita lihat orang dari Malaysia kan mewah bu ya. Makan mie luar, kiriman duit ringgit banyak. Setelah kita rasa ke Malaysia bu gak KJPT. Nah, saya anu lah kita kan dalam KJPT sekolah. Gitu ke Malaysia gitu ya bu. Orang tua minta kirim duit, biasa kan dengan kawannya bu ya. Nah, kirim duit, kirim dulu. Dan dikirim bu di Malaysia, kerajaannya sakit. Nah, ya lah bu, kira aja lah. Kerajaannya kan lah bu. Nah cari duit nak balik ya bu ya. Bahkan kerja barat, kita kira kerja nyaman di Malaysia. Nah, ya lah. Tiba-tiba sambil kerja kayu lah, aku berpikir lalu kerja kilang bu, dapat kerja baru, kerja somel. Nah kerja somel lah bu ya. Gaji si kacik bu. Nah, dia kan kerja somel. Dibanding kerja yang pertama ya lebih kecil yang somel. Agak anu bu. Tapi ringan. Kerja kayu tuh bu ya, ada rutin bu, kadang-kadang kerja, kadang enggak. Kemudian Pak Suahib selama di Malaysia berpoya-poya tak? Berpoya-poya tak? Oh, gaji kita bu kacik bu. Yang kerja kawan yang kerja camp bu besar beribu-ribu. Kita satu hari bu cuma 17 ringgit aja. Sebulan 500 ringgit terima. Tapi kita nekat bu. Kerja siang malam bu ya. Tahun berapa Pak ya? Tahun 96 lah bu. Benar. Ringgit waktu masih 700.
Terus mana? Jadi cuma kita buat nekat, kita kan gaji kacik bui nekat. Siang malam bu kerja, antam siang malam. Yang penting bu kerja rutin nanti bu. Iya. Kita kan akan gaji kawan yang besarnya. Kalau kasih nambut Tapi anak bu memang hemat bu. Iya. Jadi kita kan kacik bu hemat gitu gaji mana bu. Ah. Kawan ke pasar tuannya kita dah anu bu. Iya. Cuma nekat duit bu, nekat nyimpan. Ah. Saya bu nyimpan duit saya bu kesimpanan teteh kan tikus. Makan gagot bantuan kampung. Makan gagot. Kesimpanan. Sudah ada banyak bu tapi di kalau dia kita kan kirim bu, kalau kita nanti waktu karena akan jadi kan kirim simpan seperti bu kesimpanan aja. Nyimpan awalnya. Caca kalah lah. Terus kita kira kalau kita juri dipikir kalau kita nasi bagus hasilnya baik-baik nah hasil juri nah kan Udah ada kisah malah hitam. ya gue mana dia kan yang baik ibu berunding bu ya hari-hari kaji bu siang malam nah ya berunding asal malam bu lah kaji berunding bu ya yang kawannya di soalnya selama-lama itu kita masih atuh gitu bu. Ah iya. Nah, gitu. Banyak. Bagaimana supaya kita time dari masih atuh ya gitu. Nah. Ya lama-lama bisa sampai yuk kalau anu kalau nak raya gue balik ya. Nah, kalau mau habis itu bu ya, udah ya. Habis duit balik raya habis duit. Kita kan punya jangan lebih ya. Kalau di mana saya mah bu ya. Kalau di kampung itu bor bu. Bor. Tamat yang bahasa bulaka anu yang laka raya bu lagi jadi ringgit lagi ya lagi lalu anu gue berunding lah yang kawannya ini masing-masing ide kawannya ada dua dia kacang tanah ragus ya bu nah dia asal baliknya dicoba lah bu jual sosis kawannya Oh di sini di Malaysia. ada di situ Oh di sana. ada itu yang aku jual yang berikutnya aja sudah jual ikan bu jual ikan dijajah gitu ya naruh jaringan juga bu ya disuruh orang umpan itu jualkan gitu ya nah ya kantong berapa kita upah ya pernah berarti kalut ya bu ya dulu kita macam pak kabuliannya ya lah kalut dulu kita menampang ikan ya nah ngantukkan ikan ya Singkat cerita. nggak kerja ya lah ya dan tahan bu ya masih kemana ya masih ingat ngerenggit bu masih pagi aja bu Pagi ke Malaysia. Berapa kali lah ya pergi pulang balik? Belasan tahun bu. Belasan tahun. Berkali-kali. Nggak dapat dihitung lagi. Iya Pak Suri. Nah berkali-kali belasan tahun. Tapi anu bu ya niat tahan lah ya dan tahan hasil masuk bu cuma nekat ya lah nyimpan duit bu ada duit bu balikan ke tanah bu Ingat cerita Pak kamu tadi ingat ya. kita kan tahan bu dah tua ya bu kita kawin hasil duit dari masa ya bu dari motor akhirnya mandi tanah bu kita nak kawin masih lagi nak ke masa ibu kakaknya ke masa ibu ibu kantor setelah bu bukan yang polisi Sampai Pak kamu ya. Kisah Pak kamu. Mali yang tanah dulu kan tanah masing. Tanah buah. Murah. Kata orang tua ya lah mali kabun yang jahat-jahat itu kabun-kabun kawa katanya. Pun kita kawin dia langsung untuk kalau bisa mali boras katanya. Nah, langsung masukkannya dia. Mereka laku lah. Mali tanah mereka buang ibu ya. Sampai waktu itu bu ya masih kemasa bu ya. Tapi tanah ada lah melihat tuh karena kawin bapak kawin ibu ya. Mencari modal lagi bu. Mencoba lagi dan bisa anu ya bu. Iya mali tempurung. Dah kawin nih. Dah kawin ya. Masih ke Malaysia. Sekali ya bu ya. Sekali. Anak masih kacik ke Malaysia ya. Bini ditinggalkan kerja apa? Mali tempurung. Belum ya belum masih belum ibu rumah tangga sekali aja ke masa abu ngumpulkan duit apalah modal duit mencoba usaha haram
Beli tempurung ibu. Dulu tempurung kan aku bu. Nah tempurung kan banyak di salayan orangnya. Nah ya di Bali lah gue di pulau-pulau. Iyalah bu, melatih kita untuk anu kan otak kita bu. Itu dipikir, itu dipikir. Pikir bapak karena membuat dia kan. Betul. Ya bosku ibu itu contoh aja dari aku bu. Yang di bos ini. Nah ya. Contoh aja. Contoh aja dari aku. Tadi bisa kayak gini tuh. Itu bu dia dah. Oh. Kayaknya bu. Berkat apa ya? Berkat menggunakan pikiran yang ada. Bukan menggunakan modal yang ada. Modal kita pikiran. Aku memang besar kan bu kita kan tuh modal. Kita punya tenaga Yang Pikiran jangan lupa. Pengetahuan ya. Modal juga ya. Bos kita sepuluh. Kita di di Jawa itu cuma sorangan buahnya bu. Sampai ke kaya lah bosku ya. Kita pengumpul aku buat aset. termasuk palsunya pun turut kaya. Wanita gitu ya. Sampai ke itu aku ya. Sampai yang balik kelapa aku ya. Balik kelapa buat kopra kelapa bulat. Iya. Nah gitu. Usahanya. Jadi kita kanan yang orang bang bu. Kalau kita bukan kanan yang orang bangan kanan orang kantor kan kanan. Nah itu kita kanan orang bang. Kita bisa lihat yang di terbang bu ya. Iya karena dia percaya Nah kan. dia percaya bu. Betul. Kita kanan. Cari duit yang bungkam ayah bu. Iya. Nah jadi Oh payah memang hati-hati ya. Jadi sekarang ada pinjol. Di zaman online hati-hati ya. yang di terbang bu kita balikan ke kabon. Kabon yang bayarnya. Memang lo tidak tahu sakit lah bu. Diputar. Nah ya. Betul-betul menggunakan pikiran palsu deh. Modal yang ada. Naruh karyawan nanti ya ibu-ibu ada yang anu kan. Ramai karyawannya situ bu. Ya bagus ya. Di desa Pelimpang satu-satunya beliau yang punya karyawan. Nah Kalau bagus. kita anu bu melatih orangnya bu. Betul. Melatih orang yang laki bu, orang laki-laki orangnya. Amal jariah ya bukannya sekedar beri pekerjaan tapi amal bapak ya. Dia udah ada pikiran. Kita tanya, udah ambil modal. Iyalah. Padahal ya modal senang cari bu. Jadi aku mau pakai modal. Kalau tenaga bagi anu bu minta fee dari dia. Iya. Nah jadi kita minta fee dari dia. Nah ya. Sampai sampai waktu itu lah bu ya lah. Masih kaya kita pun senang ya lah. Ya, berkat ke Malaysia, pakai menggunakan pikiran, dibalikan ke tanah, cari tanah kebunnya harga murah, kebun kabar. Punya murah-murah. Sekarang udah berhasil. Sekarang bu mahal-mahal bu. Sekarang mahal. Sekarang bu. Saya lagi. Mau nak balik ini itu nanti balik. Tapi berkat pikiran pandangan palsu, alhamdulillah dia punya kebun. Hasil dari Malaysia. Dulu orang nggak mampu balik tanah. Dibalik mau. Iya lah masa yang akan datang ya pak. Nggak, mungkin sebagian orang tuh nggak mikir ke depan apa. Kita tanya kan punya modal katanya. Nah kita balik modal kan. Orang punya tenaga ya kan. Jadi sebenarnya modal tuh bukan hanya sekedar duit. Sebab kalau ada duit pun banyak kan duit kan habis. Karena pikirannya nggak jadi modal. Jadi modalnya bapak ibu duit oleh juga. Tapi yang paling penting otak pikiran walaupun tidak ada modal mungkin pinjam pak asal dikembalikan kan. Nah tapi itu jalan itu biar dikasih uang 1 miliar. Bunda ada terpikir nak membuat sesuatu habis uang 1 miliar. Karena ialah modal kami belajar bukan hanya duit. Berkawan, punya tak bapak punya relasi kan dengan bank, dengan money. Iya modal juga namanya modal sosial. Ada modal yang duit, ada modal yang sosial. Jadi macam-macam lah modal tuh. Karena apa? Kalau dulu kan ada modal, kasih namanya diberi 1 miliar udah pasti duitnya bisa bertambah. Enggak, karena modalnya bukan hanya duit. Nah mungkin ya JI. Ya silakan para muda itu kan mantan TKI yang udah mantan TKI yang sukses deh. Yang sukses. Silakan Pak. Berkat ke Malaysia, dia sekolah HG jadi guru. Nah, itu aja. Jadi guru. Perjuangannya luar biasa ya. Sekarang udah sampai ke anak Mas. Jadi bukan enggak berhenti sampai ke para muda nih.
Berangkat ke Malaysia. Iya, memang tadi ada cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetapi yang saya hormati Ibu Tuti Ya, Tuti. secara umumnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung terima kasih diberi waktu. Saya sedikit berbagi pengalaman. Saya waktu ke Malaysia tahun 1994, sekitar 5 tahun, 7 tahun. Ulama wih. Saya memutuskan untuk ke Malaysia karena di kampung, apalagi untuk pendapatan yang berlebih, untuk menabung, untuk menutupi kebutuhan hari-hari, saya pun tidak cukup. Bisa beli beras, tapi ketika untuk beli lauk pauk saya tidak mampu. Jangankan beli susu anak, ya saya ingat betul. Ketika saya mau beli susu anak, lamanya yang habis daripada yang ada. Ya. Stokan untuk dalam 1 bulan hanya cukup 1 minggu, berarti untuk anak 3 minggu tidak minum susu. Beli beras tapi tidak punya lauk. Saya ingat 1 bulan saya pernah beli makan lauk, kalau bahasa kita ikan asin, lebih minim lagi dari ikan asin, ikan bilis yang dikeringkan. Payak. Kalau bahasa sama payak. 1 bulan kami merasakan ikan itu sampai sahur, sampai buka puasa, sampai sahur ikan asin pakai rebus. Saya berpikir untuk memutuskan kalau selamanya hidup semacam ini sakit, saya harus memutuskan untuk berangkat ke Malaysia. 7 tahun saya berangkat pulang pergi, dapat duit 1 bulan saya kirim ke kampung untuk anak istri. 1 bulan gajian habis, yang dikirim gajian kirim lagi habis. Saya pun berpikir, kalau selama sedangkan umur makin hari makin tua, tenaga makin lama makin tua, makin berkurang, berarti kita udah tidak diperlukan lagi oleh tauke, lah bos. Tidak perlukan lagi oleh bos kalau kita udah menginjak tua. Karena di Malaysia kan ada tenaga, ada uang. Kalau tidak ada tenaga udah. Biar orang itu jujur bagaimanapun, pandai bagaimanapun, kalau di Malaysia udah tua tidak akan dipakai, dibuang. Saya berpikir, ada duit pulang kampung lebaran beli itu pakaian habis. Maklumlah kita kan di kampung tidak ada penghasilan, jadi begitu pulang dari Malaysia kita beli pakaian untuk anak, untuk istri. Alhamdulillah merasakan pakaian baru anak. Tapi apakah kita selamanya macam begitu terusan? Saya memutuskan saya harus punya uang, beli sedikit tanah, beli sedikit tanah. Kemudian saya nanya istri, bagaimana saya, apakah untuk bekerja terus ke Malaysia atau berhenti di Malaysia? Memutuskan lebih baik berhenti, kata istri. Karena kalau di Malaysia, selama dari Malaysia, pendapatan pun tak ada, simpanan pun tak ada, hanya habis bulan ke bulan, pakaian baru habis. Lalu ada waktu itu pembukaan untuk ngabdi aja lah, untuk ngabdi ngajar dengan gaji 400.000 per bulan, 400.000 per bulan, anak 3, 400.000 sebulan, anak 3. Seperti saya katakan tadi, lauk ikan bilis payak 1 bulan. Kita lewati. Yang penting kita kumpul dengan anak istri. Saya ngabdi ngajar. Ngabdi ngajar. Ya, saya putuskanlah untuk megang duit banyak, untuk nyimpan duit banyak. Saya putuskan. Saya tetap bertahan di kampung
dengan gaji 400 bulan ngabdi ngajar. Saya kembali lagi. Istri saya jual pakaian bekas. Berangkat jam 9 pagi, pulang habis maghrib. Jual pakaian bekas. Saya ngajar untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Istri ngajar, istri jual pakaian bekas. Lama-lama singkat cerita, ya mungkin Allah mengubah nasib kita lain dari apa yang kita mungkin pikirkan, yang tak terpikir oleh kita. Mungkin Allah udah terpikir, oh jalannya ke arah bulan begini. Ada pembukaan, saya masuk. Ya, saya ada pembukaan. Sobat ya, waktu saya ngajar pernah lagi ke Malaysia, mutuskan ke Malaysia lagi. Saking miskinnya tidak bisa tertahan, harus berangkat lagi. Kata istri, Pak, ada pembukaan dengan gaji 450.000 sebulan untuk ngajar. Kata istri, pulang aja Pak dari Malaysia. Saya pikir dari Malaysia banyak gaji, ke Indonesia 450 ditawarkan. Oke lah, pulang saya disuruh istri saya pulang. Akhirnya saya daftar, lulus, dapatlah gaji 450.000 sebulan. Istri daftar juga, gaji 450.000, alhamdulillah lulus. Gaji dapatlah 900. Saking sukanya Pak, sampai orang tua saya, ibu saya niat dan banyak, kalau saya lulus Mak, saya belikan Mak tilam. Saking bisiknya saya lulus Mak, nanti dengan gaji 450 saya belikan tilam. Umat saya angkat dari dapur rumah ke belakang. Saya niat, saking sukanya saya lulus. Daripada kita ke Malaysia, saya pikir gaji sekian tidak ada hasilnya. Yang tadi saking payahnya makan, hanya baras nasi aja. Sukanya lulus, saya angkat ibu saya dari depan sampai belakang. Saya angkat, saking sayangnya, sukanya, syukurnya. Nah, ya. Sampai alhamdulillah sekarang seperti itulah. Ya, alhamdulillah. Mungkin berkat dari keluarga, kawan dan tetangga. Ya, anak saya tadi udah juga kata seperti ibu, udah S1, alhamdulillah. Minggu tadi udah wisuda. Kata ibu S2 aja lah katanya. Iyalah, saya S2 saya lanjutkan, mudah-mudahan tidak ada halangan, lancar sampai hasilnya nanti. Amin. Dapat hasil yang memuaskan sampai deh nanti. Iya Jo Bu, sedikit pengalaman saya sampailah saya sekarang. Ya tapi tetap saya mantan TKI tidak akan terlupakan. Dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.